Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ba'dal yawmi la tas'alni ma ushkila 'alaik illa bilisanil janan. Ayyuhal waladu he iling-ilingo anak, ba'dal yaumi ing dalem sawise ikilah dina, la tas'alni ojo takon sapa sira ing ingsun, la tas'alni ojo takon sapa sira ing ingsun ma ing bareng, uskilah kang den muskili apa ma alaika ing atase sira, illa bilisanil janani angin kelawan lesan ati, liqaulihi ta'ala krono dawe Gusti Allah ta'ala, rupane walau annahum lan lamun sak temene kaum iku sabaru lamun sabar sapa kaum, hatta takhruja sehingga metu sapa sira Muhammad maksudnya, ilaihim maring kaum, lakana moko yekti ono apa sabaru iku khairon luwih bagus lahum kaduwe kaum, waqbal lan nerimo sapa sira nasihatal Khadirih ing nasihate Nabiullah Khadir alaihi salam, hina qala ing dalem semangsane dawuh sapa Khadir, fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra, ing lafad fala tas'alni ila akhirih, fala tas'alni moko ojo takon sapa sira ing ingsun, an syai'in saking suwiji-wiji, hatta uhdisa sehingga cerita sapa ingsun lakah maring sira, minhu saking syai'in zikron ing kepertelan atau ing penjelasan, wala tasta'jil lan ojo kesusu sapa sira, hatta tablugha sehingga tumeka sapa sira awanahu ing mongsone ilmu gitu ki, awanahu ing mongsone ilmu, yukshaf moko bakal den buka apa ilmu, lakah kaduwe sira, watarohu lan bakal weruh sapa sira ing ilmu, atau ma uskila alaika itu ya. Saurikum bakal meruhaken sapa ingsun ing sira kabeh, ayati ing pira-pira ayat ingsun, fala tasta'jilun moko ojo age-age sapa sira kabeh ing ingsun, fala tasta'jilun aslinya fala tasta'jiluni, moko ojo age-age sapa sira kabeh ing ingsun, fala tas'alni tegese moko ojo takon sapa sira ing ingsun, qoblal waqti ing dalem sadurunge waktu, wa tayaqqan lan ngiyakinono sapa sira annaka ing satemene sira iku la tasilu ora bakal tumeka sapa sira, illa bisairih angin kelawan tumandang,
illa bisairi angin kelawan tumandang liqaulihi ta'ala krono dawi Allah ta'ala rupane awalam yasiru fil ardi fayanduru awalam yasiru ana ta ora lumaku sapa kaum ana ta ora lumaku sapa kaum fil ardi ing dalem bumi fayanduru moko bakal ningali sapa kaum fayanduru moko bakal ningali sapa kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatu ba'diha haramun. Kata Imam Ghazali, semua masalah-masalahmu yang lain itu ada dan tertuang dalam sebagian kitab-kitabku, sebagian daripada karangan-karanganku seperti Ihya, kemudian kitab Bidayatil Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, itu banyak karangan beliau. Maka carilah di sana. Untuk menulis semuanya itu hukumnya haram. Karena begini, masalah yang dialami oleh santrinya Imam Ghazali itu bukan hanya masalah masturiyah atau sesuatu yang ditulis, atau masalah yang jawabannya butuh dengan lesan, ucapan, dan juga tulisan. Itu bukan demikian saja, melainkan masalah yang dialami oleh santrinya Imam Ghazali ini juga memuat masalah zauqiyah. Masalah zauqiyah itu masalah perasaan. Perasaan itu tidak bisa kita ketahui secara hakikat tanpa kita jalani, kita rasakan. Paham ya? Perasaan itu tidak bisa mewakili kefahaman kita, tidak bisa mewakili hakikat dari segala sesuatu kecuali dengan cara dirasa. Contoh misalkan saya menyatakan bahwa rasa bakso itu nikmat, rasa mie sedap itu nikmat, rasa soto itu juga nikmat. Nikmat dan nikmat dari jawaban saya itu sampean hanya sekedar tahu bahwa rasanya nikmat, tapi hakikat rasanya kayak apa, sebenarnya kayak apa rasanya. Karena nikmatnya soto dengan nikmatnya bakso dengan nikmatnya apa lagi satunya, mie sedap, itu tidak sama nikmatnya. Cobalah misalkan sampean dikasih bakso, ditanya bagaimana rasanya, enak. Dikasih mie ayam, enak. Enaknya bakso dan enaknya mie ayam sama apa tidak? Tidak sama, itu soal rasa. Anggur rasanya manis, jeruk manis, apel manis, buah per manis. Manis dari setiap buah itu beda-beda. Hakikatnya manis itu tidak bisa kita tulis, tidak bisa kita jelaskan. Oh, nikmatnya apel itu kayak ini, nikmat kayak apa nikmatnya? Membuat mata menjadi melek misalkan, tidak bisa ngantuk. Kopi juga sama, tapi rasanya beda, nikmatnya beda. Lah ini yang dikatakan wa kitabatu ba'diha harumun. Haram kita itu menjelaskan hakikat. Makanya contoh lagi seperti roh. Roh itu hakikatnya itu tidak ada yang bisa menjelaskan kayak apa roh itu. Nabi Muhammad pun di situ diperintah oleh Allah, Qulir ruhu min amri rabbi, dalam Quran itu ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang roh, maka katakan roh itu adalah urusan Tuhanmu. Apakah Nabi tidak tahu roh? Nabi tahu roh, tapi Nabi diperintah oleh Allah untuk tidak menjelaskan seperti apa hakikatnya roh itu. Seperti orang lagi misalkan ditanya
Tempeh itu satu kecamatan, tapi seperti apa wilayahnya? Oh, kalau kamu pengen tahu Tempeh, atau lebih tepatnya pasar Tempeh, maka nanti sampean akan mendapati lampu merah. Kemudian ke kanan lampu merah, jika dari jalur Pandanarum kamu ke kanan. Sebelah kiri jalan ada pasar, pasarnya cat warna ini. Depan pasar ada toko namanya ini, selatan pasar ada sekolah misalkan, selatan sekolah ada masjid. Itu hanya yang kamu paham dalam bayang-bayang kamu. Tapi secara hakikatnya Tempeh kamu tidak akan tahu secara nyata kalau kamu tidak pergi ke sana. Baru kalau kamu nanti sudah nyampe di sana, oh inilah sebetulnya Tempeh, kecamatan Tempeh. Yang dimaksud adalah pasar Tempeh yang diinginkan dari pertanyaan itu. Ya itulah jawabannya. Kalau kamu ingin merasakan sakitnya pukulan, hakikatnya sakit pukulan itu tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Ditempeleng sama gurunya, centuar, gimana rasanya? Sakit. Kemudian dicubit sama gurunya, gimana rasanya? Sakit. Kemudian ada yang menghina dirinya, gimana rasanya? Sakit. Sakit dari tiga perilaku itu tidak sama hakikatnya. Sakitnya pukulan kayak itu rasanya, sakitnya cubitan ya kayak gitu menyakitkannya. Kemudian dirasani atau dihina itu juga sakit kan. Tapi bisakah sampean menjelaskan rasa sakit itu? Kalau dipukul itu rasanya kayak gini loh sakitnya. Kayak apa sih? Ya kayak gini. Gimana ya? Nah, pasti sulit sampean, kebingungan untuk menjelaskan. Bedanya dengan sakit dicubit. Ya pada sakit tengkana. Dia masa jelas sakit marah. Mentero tahu rasanya. Tempeleng kanjang saatnya pas tobi sudah tahu hakikatnya. Kayak itu rasanya. Paham ya? Kemudian dicaci maki. Itu juga sakit tapi hal yang lain. Tapi sama-sama sakit. Oleh karena itu dilanjut i'mal anta bima ta'lam liyankashifa laka ma lam ta'lam. Amalkan dulu apa yang sebelumnya kamu sudah tahu, maka nanti ilmu yang tidak kamu ketahui akan terungkap dengan sendirinya. Lalui dulu prosesnya, satu saat ketika tiba masanya kamu akan tahu sendiri. Ini kedebun Imam Ghazali. Jok terlalu kesusu. Mensampian kun masuk ke Madin tingkat ula, sebelumnya belum tahu apa-apa, ya jangan menganyol masuk ke usto, ngangangan nanti sampean moro-moro belum belajar jurmiyah, awamil, kemudian penyaman Emrite langsung minta Alfiyah Ibnu Malik, ya ngangangan nunggu. Lakukan dulu, amalkan dulu ilmu sebelumnya yang kamu tahu, maka nanti akan sampai pada ilmu yang baru. Ini contoh mudahnya. Ini fakta ini kan. Saya sekarang ini dapat ilmu baru, ilmu dari pengamalan. Dulu sebelum ada mobil di sini, saya tidak tahu apa-apa tentang mobil. Pokok motor ya CN solar ya jalan. Bila di situ rosak, dibawa ke bengkel mareh. Tak tahu persis apa masalahnya. Ternyata setelah kita menjalani muasyarah dengan mobil, bergaul dengan mobil setiap hari, kemudian ada yang tidak beres, ada yang rusak, ada yang konslet, itu saya tahu penyakitnya. Oh ternyata di sini penyakitnya. Dari sekian proses menghadapi banyak musibah, kerusakan, dengan itulah ada ilmu yang terungkap sedikit demi sedikit. Oh tahu ternyata menmontor ya, misalkan nyengek cekek tak lemudi, berarti masalahnya ada pada dinamo misalkan. Ini contoh. Atau kalau dihidupkan, hidup lampu, kontak hidup lampu, tidak ada yang hidup, maka akinya yang mati berarti. Ada semakin bertambahnya
penyamaan amal, semakin bertambahnya waktu juga, maka semakin terungkap ilmu yang lain. Pada bi sambian numpak sepeda tanpa guru nih ke contoh nih. Numpak sepeda bojon kok tekuan pas loros tepengo berarti nabrak gitu nih. Karena nabrak sampean labu, karena labu berarti sakit. Tidak sakit kira mikir. Engkau berarti sekiran tak sakit ngari ya kudu je labu berarti sekiran tak labu menkok tekoan kudu mengo norok jalan. Nah oleh ilmu baru kan, dari kegagalan itu sampean akan dapat ilmu. Kalau jalannya itu belok maka kamu harus ikut belok, kalau tidak ikut jalan kamu akan nabrak. Kemudian setelah ikut belok besoknya, lalu ada jurang, kamu kecepatannya tetap sama dengan jalan normal. Wah, akhirnya jatuh ke jurang, sakit lagi, gagal lagi. Kamu sudah dapat ilmu, gimana caranya sekiranya saya tidak bisa jatuh, tidak sakit seperti ini. Oh, berarti kecepatannya dikurangi. Kalau cuma dikurangi kan berarti tetap jalan tapi pelan. Bagaimana sekiranya berhenti? Berarti direm. Berarti tidak budiare men beda curang dia tahu sata masanta lawanan siap remah oleh ilmu dua dah. Makanya ada orang yang mengatakan belajarlah dari sebuah kegagalan. Gagal itu disebabkan apa? Karena kita itu beramal. Kalau ada orang mengatakan gagal tapi tidak beramal, maka bohong. Orang itu disebut gagal pernah beramal tapi tidak jadi, tidak sukses, berarti gagal. Dari kegagalan dia tahu kelemahannya, sehingga dia tidak mungkin mengulangi hal yang sama. Ini cara yang paling cepat sebetulnya. Nikah metode yang dibangun oleh Imam Ghazali, gitu ya. Ayyuhal walad ba'dal yaum la tas'alni ma ushkila alaik illa bilisanil janan. Ini santri yang bertanya kepada Imam Ghazali ini dinasihati, jangan tanya lagi setelah hari ini ya. Apapun yang muskil dalam hidupmu atau masalah apapun dalam hidupmu, jangan kamu tanyakan lagi kepadaku. Kecuali jika kamu bertanya dengan lisanil janan, menggunakan lesan atau bahasa hati, arahan hati, bukan lesan cangkem. Kengain man atanya berarti jangan kamu bertanya ilmu hanya sekedar ngetes belaka, main colok, modal cangkem tok. Dia paham tapi tetap bertanya, ngetes. Yang kedua, jangan bertanya kalau niatannya itu untuk menjatuhkan. Yang ketiga, jangan bertanya ilmu sebelum tiba masanya untuk dirimu. Ini banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau kita berangkat dengan modal hati, kan, bertanya kepada guru dengan bermodalkan hati, maka kita akan siap, otak kita, mata kita, telinga kita, lesan kita, semua tubuh kita siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Tapi kalau budaleku bukan karena hati, cuma karena nafsu, awas hati-hati. Kalau cuma modalkan nafsu, maka kamu tidak akan nerima itu semua. Dijelaskan oleh gurumu, oleh orang yang menjawab dirimu, maka kamu tetap tidak akan nerima itu. Contoh gampangnya ngaji lah. Ngaji bukan karena keinginan di hati. Benih keinginan dari ateh, pengetero dari ateh, sampai ngaji dapat kelangkar ketondu. Contohnya ya dia datang ada lah. Kelepan kare 50%, mak 50 50%. Sedajaan bekelep-kelepan kaya lah. Keng kata para matian selawan. Ada saya dah jadi bercengar. Insyaallah mungkin dari hati.
Iya beda kiasa dari paksaan kayak kan. Orang mau ngaji mau kikirin. Ya mau kan. Tak apa-apa lah, mikir gara-gara ngaji gara-gara terpaksa aja kudu paksa. Nafsu aja pancen kok takokin pancen. Ware kaki mentak ngaji mana biar mana toro dari takut nafsuna. Ada yang semacam itu, tapi konsekuensinya beda itu. Yang memang berangkat ngaji karena hati yang memang ingin tahu, maka setiap sepatah dua kata, satu kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya dari lesan sang guru itu akan dimasukkan semua dalam hatinya dan diangan-angan serta ada himmah tujuan besar untuk diamalkan nantinya. Ini kalau dari hati. Mun saya semangat karena takut ancaman tadi, nafsu yang dihajar tadi itu tetap memaksakan diri untuk berusaha mendengar, tapi hati tetap akan tertutup, tidak mau nerima tetap, sehingga keluar dalam kondisi sudah capek, melelahkan, berjuang penuh dengan kebosanan. Nah sekarang yang menjadi tugas sampean, pertanyaan besar pada diri kalian sendiri, saya setelah ngaji ini capek membosankan apa capek memuaskan? Enggak, tak perlu jawaban ke saya, sampean harus jawab sendiri. Berarti menpaya koro tebes paya semasalah ria abek tibi. Tapi pun pancen niatan teroning dari compok, dari kamar atau dari manapun, maka sampean tidak akan dirugikan dalam setiap kali ngaji. Karena setiap ngaji ini tak mungkin tak ada ilmu, pasti ada ilmu. Faham ya? Itu PR kita bersama. Benikang kui sampean bala ulah sing ngaji, maksud sing ngedingake. Makin kula sak omong, efeknya ke saya apa? Apakah kula ngajar nika payah ke kula tanda online nah? Apakah justru ngoba kula tambah lebih bagus boleh ke depannya gitu ya? Ini juga PR kita bersama. La tas'alni ma uskila alaika illa bilisanil janan liqaulihi ta'ala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ini saya teruskan besok saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.